Bab 221. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah membunuh rekannya, masalah sulit telah terpecahkan sebesar 99%. Satu-satunya yang tersisa adalah melawan Liu Chuan secara langsung. Kali ini Wan Biao juga kaget, karena setelah rekan-rekannya meninggal, dia ditinggal sendirian tanpa bantuan. Dia tidak bisa mengalahkannya hanya dengan 2 orang, tapi saat ini, peluang menangnya semakin kecil. Jadi lari, mati, Wan Biao, aku tidak akan memberimu kesempatan. Liu Chuan segera bergegas menuju Wan Biao. Baru saja, dia bertukar kata dengan Wan Biao, memberinya waktu untuk mengatur napas. Tanda seru, Anda ingin menahan saya di sini hari ini. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun Wan Biao tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Liu Chuan, jika dia ingin melarikan diri, itu masih mungkin. Mantra Hotpot, Liu Chuan sekarang harus melepaskan A dengan benar, melambai, dan dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar rune, untuk membiarkan Wan Biao memakan satu putaran rune terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan sejumlah besar rune untuk memblokir rute pelarian Wan Biao. Memaksa dia untuk melawannya, Wan Biao menyadari bahwa semua rutenya telah disegel, dan Liu Chuan ini benar-benar tidak mau melepaskannya. Haruskah dia tetap membunuhnya? Baiklah, ayo naik dan bunuh jalan keluar kita. Pedang 5 elemen, 5 pedangnya dan melepaskan 5 jenis serangan, ingin menghentikan Liu Chuan. Hanya saja, Liu Chuan saat ini tidak dapat dihentikan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki pedang 5 elemen? Kamu tidak membunuh ayahmu sekarang, tetapi sekarang kamu ingin untuk membunuh ayahmu, itu sama sekali tidak mungkin. Majulah dengan berani dan hancurkan untukku. Tombak kuno di tangan Liu Chuan menari dengan cepat. Jadi bagaimana jika menggunakan 5 pedang, mereka tetap tidak bisa menghentikan Liu Chuan. Kelima pedang itu segera dikirim terbang oleh Liu Chuan. Dalam sekejap mata, Liu Chuan telah tiba di depan Wan Biao. Kelima pedang itu adalah tangan Wan Biao, dan saat ini, tangannya sudah lumpuh, bagaimana dia masih bisa memukul. Aku akan membunuhmu, dasar sampah. Kaki Liu Chuan dengan gembira terbang menuju dada Wan Biao. Bahkan setelah menjadi seorang pejuang, Liu Chuan masih merasakan hal itu pada saat-saat khusus tertentu dalam pertempuran, seperti ketika seseorang sepenuhnya memegang kendali, ketika tiba waktunya untuk melampiaskan, seseorang harus menggunakan metode paling primitif untuk melampiaskan kemarahan mereka. Wan Biao dikirim terbang dengan tendangan. Orang ini, Wan Biao, tidak punya pilihan selain dipermalukan oleh Liu Chuan dengan gerakan paling primitif ini, terjatuh dengan keras ke tanah sambil memuntahkan darah. Bahkan ada beberapa tulang rusuk yang patah. Kekejaman, tunjukkan padaku lebih banyak kekejaman. Memanggil begitu banyak orang untuk macam-macam denganku dan hampir membunuhku. Apakah ini menyenangkan? Apakah rasanya enak? Ah, Liu Chuan perlahan berjalan mendekat. Sebenarnya, kondisi Liu Chuan tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan Wan Biao. Sedikit gerakan saja akan menimbulkan rasa sakit yang tiada taraf. Uhuk-uhuk, Wan Biao batuk 2 suap darah, dan memandang Liu Chuan dengan kebencian. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku, tidak perlu mempermalukanku seperti ini. Mempermalukanmu, aku ingin mempermalukanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Berdiri dan pukul aku, Liu Chuan menunjuk ke hidungnya. Liu Chuan saat ini sama sekali tidak seperti seorang pejuang, dia benar-benar seperti bajingan. Yang kuat bisa disebut bajingan. Ini adalah seorang ahli. Setelah itu, Liu Chuan menamparkan Wan Biao berulang kali. Karena tamparannya tidak terlalu kuat, itu pasti membuat Wan Biao merasa tidak enak. Dia bersembunyi di sudut dan memperhatikan. Dia mengira Liu Chuan akan dipukuli sampai mati oleh Wan Biao dan yang lainnya. Tapi dia bisa menyaksikan semua ini, jadi hatinya merasa lebih baik. Siapa yang tahu kalau Liu Chuan sangat aneh? Dia benar-benar telah membuat mereka menjadi seperti ini. Cheng Jiang segera kembali untuk mendapatkan bala bantuan. Dia hanya membutuhkan beberapa prajurit tingkat ke-9 yang menyempurnakan tubuh untuk menjatuhkan Liu Chuan. Sekaranglah waktunya untuk bergerak, meminta bantuan, dan dialah yang akan melakukan perbuatan baik. Wah, kamu tidak tahu malu. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Wan Biao tidak tahan lagi dipermalukan dan memutuskan untuk bunuh diri. Liu Chuan tidak akan pernah memberinya kesempatan itu, dia langsung menjambak rambut Wan Biao dan menghempaskannya ke tanah. Galak, kamu bahkan lebih galak, apa menurutmu aku takut padamu?
Ayo, langit mulai berputar dan bumi mulai berputar. Perasaan ini bahkan lebih buruk dari kematian. Setelah melampiaskannya sebentar, Liu Chuan tahu bahwa dia tidak akan tinggal lama. Orang-orang Great Eagle Gang pasti akan kembali. Selain itu, Liu Chuan tidak yakin apakah masih ada orang dari geng elang besar di sekitarnya, jadi dia tidak bisa menarik Wan Biao ke dalam sistem kehidupannya sendiri. Pergilah ke ayahmu. Liu Chuan menyeret Wan Biao dan pergi. Liu Chuan saat ini, benar-benar berada di ambang kehancuran. Jika bukan karena Wan Biao dan yang lainnya sedikit lebih lemah, orang yang akan jatuh sekarang adalah dia. Liu Chuan sebenarnya tidak bisa terbang di udara, dan menarik Wan Biao juga sangat berat. Di pihak Cheng Jiang, bahkan sebelum dia bisa kembali ke kota Cloud, dia sudah mengumpulkan semua saudara laki-lakinya yang melarikan diri. Tidak perlu kembali, cukup orang-orang ini saja. Ketika Cheng Jiang memberitahu mereka berita itu, mereka jelas sedikit ragu. Mungkinkah Liu Chuan hanya membutuhkan prajurit setingkatnya untuk menjaganya? Persetan denganku, apakah ini masih penampakan geng elang besar? Cheng Jiang sangat terdiam, dia tidak pernah mengira saudara-saudaranya akan begitu penakut. Di bawah ketidakberdayaan yang ekstrim, Cheng Jiang memberi perintah untuk membunuh siapapun yang tidak pergi. Di antara mereka, Cheng Jiang dianggap sangat kuat, sehingga mereka hanya bisa didorong ke tanah dan menaiki tandu. Ketika mereka bergegas kembali, mereka menemukan bahwa Liu Chuan sudah tidak ada lagi. Namun, ada bekas darah di sepanjang jalan, dan jika mereka mengikuti jejak darah, mereka pasti bisa menemukan Liu Chuan. Haha, kamu akan mati, aku bisa merasakan kalau kamu sangat lemah saat ini, dan ternyata kamu juga takut. Kamu tidak berani membunuhku, karena aku takut akan balas dendam geng elang besar. Ketika Wan Biao orang ini merasakan aura Liu Chuan lemah, dia sangat senang. Bahkan jika dia lebih marah dari Liu Chuan saat ini. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Liu Chuan menamparkan kepala Wan Biao. Kamu sudah selesai, orang-orang dari geng elang besar kita akan datang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wan Biao tertawa. Saat Wan Biao selesai berbicara, Cheng Jiang dan kelompoknya melihat sosok Liu Chuan. Mata Cheng Jiang berbinar, dan di depannya ada mangsa besar. Saudaraku, serang. Dia tidak tahan lagi. Cheng Jiang meraung, dia meningkatkan kecepatannya dan mengejar Liu Chuan. Liu Chuan menoleh untuk melihat. Seberapa cepat, tidak ada cara lain, Liu Chuan hanya bisa meningkatkan kecepatannya dan melarikan diri. Tapi, jika dia meningkatkan kecepatannya, dia benar-benar mendekati kematian. Liu Chuan bahkan tidak berjarak 100 meter, dia akan muntah darah. Cheng Jiang, cepat kemari. Orang ini sudah tamat, cepat. Selama kita mengejarnya, dia pasti mati. Wan Biao berkata pada Cheng Jiang. Bagaimana Cheng Jiang bisa melepaskan kesempatan ini? Jarak antara mereka berdua semakin dekat. Saudara Wan Biao, tunggu sebentar lagi, kita akan menyusulnya. Saudara Cheng Jiang, saya. Seorang pemanah melangkah maju untuk melaporkan. Cepat tembak dia sampai mati. Cheng Jiang menunjuk ke arah Liu Chuan. Segera, para pemanah memasang busur mereka dan menembakkan anak panah mereka. Anak panah demi anak panah terbang ke arah Liu Chuan. Bagaimana mungkin Liu Chuan tidak memperhatikan anak panah setinggi ini? Liu Chuan merasakan anak panah itu melesat padanya dari belakang, bahkan tanpa menoleh, Liu Chuan sudah bisa menentukan arah, tapi, tubuh Liu Chuan saat ini, terlalu lemah untuk dia hindari. Liu Chuan menertawakan langit, seolah dia sudah gila. Dia bahkan telah melewati rintangan terbesar, apakah dia benar-benar akan jatuh di sini? Itu sangat membuat frustrasi. Sungguh memalukan jika diurus oleh sampah kecil ini. Tapi tidak ada cara lain, bahkan mereka tidak bisa menangani Liu Chuan saat ini. Di garis pertahanan terakhir, Liu Chuan hanya bisa sedikit mengangkat segel naganya untuk memblokir. Engah, sebuah anak panah ditembakkan ke Liu Chuan, dan bahkan dengan lapisan pertahanan segel naga, anak panah tersebut masih melesat ke punggung Liu Chuan. Panah demi panah, Liu Chuan merasa penglihatannya kabur, dan tubuhnya menjadi semakin berat. Bahkan rasa sakit akibat panah yang mengenai punggungnya pun berkurang. Wan Biao terus membuat keributan, tapi Liu Chuan tidak bisa mendengarnya lagi. Liu Chuan saat ini hanya mengandalkan instingnya sendiri untuk melarikan diri. Tembak, dia akan mati. Segera, Cheng Jiang terus-menerus memerintahkan para pemanah. Sejujurnya, pemandangan ini membuat takut para pemanah.
Dia belum pernah melihat seorang pejuang dengan ketekunan sebesar ini. Dia tertembak seperti landak dan masih berlari. Apakah memang ada dewa perang abadi di dunia ini? Tangan pemanah gemetar, anak panah yang ditembakkan bahkan tidak bisa mengenai Liu Chuan. Penampilan Liu Chuan terlalu menakutkan. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan menjabat tanganmu, apakah dia benar-benar menakutkan? Cepat, tembak dengan akurat. Cheng Jiang, orang ini sebenarnya bisa segera maju dan menangkap Liu Chuan. Tapi dia tidak melakukannya, dia ingin menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk membunuh Liu Chuan. Melarikan diri, sepenuhnya, sebenarnya telah memikat Liu Chuan ke tempat yang tak seorang pun berani masuki. Di lembah yang jauh, lampu merah iblis menyala. Di depan mereka ada lembah kematian. Siapapun yang masuk akan mati, cepat berhenti. Berhenti. Hati Wan Biao dipenuhi ketakutan akan kematian. Tidak ada pilihan, inilah kekuatan lembah kematian. Wan Biao melihat Liu Chuan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mungkinkah orang-orang dari geng elang besar mengejarnya dengan terlalu ganas? Wan Biao dengan cepat menoleh dan berkata, Cheng Jiang, berhentilah mengejar, jika kamu terus mengejarku, aku akan mati. Liu Chuan semakin dekat ke lembah kematian. Jika dia tidak berhenti sekarang, semuanya sudah terlambat. Mendengar perkataan Wan Biao, Cheng Jiang buru-buru berhenti. Sambil mengangkat kedua tangannya, dia berkata, berhenti, semuanya berhenti untukku. Murid-murid geng elang besar semuanya dengan cepat berhenti. Hanya saja, mereka telah melakukan kesalahan terbesar, karena Liu Chuan sudah tidak jelas lagi. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Wan Biao melihat bahwa dia bahkan tidak mengejar mereka, mengapa mereka masih berlari. Hei, apa kamu gila? Izinkan aku bertanya, apakah kamu gila? Orang-orangku tidak mengejarmu lagi. Wan Biao meraung. Tapi, Liu Chuan masih berlari. Satu-satunya penjelasan adalah orang ini sudah gila. Cepat, selamatkan aku, bajingan ini gila. Wan Biao benar-benar menyesal, jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan membiarkan anak buahnya berhenti. Dan sekarang, jika dia terus mengejar mereka, apakah dia akan berhasil tepat waktu? Cheng Jiang melihatnya. Sial, aku harus berhenti hanya karena disuruh. Apakah aku harus berhenti hanya karena disuruh? Dia sangat marah, tapi siapa yang menyuruhnya menjadi bos? Cheng Jiang segera memanggil saudara-saudaranya untuk melanjutkan pengejaran mereka. Namun, dia tidak dapat mengejar mereka saat ini. Cheng Jiang tidak khawatir, kehilangan dua ahli di geng elang besar bermanfaat baginya. Jika Wan Biao tidak mati, bagaimana dia bisa unggul? Akibatnya, Cheng Jiang mulai memperlambat kecepatannya meskipun dia tidak berusaha keras. Karena dia adalah pemimpinnya, dan dia sangat lambat, murid-murid lainnya secara alami mulai melambat juga. Mata Wan Biao tidak buta, dengan sekali pandang dia bisa mengetahui lelucon macam apa yang coba dimainkan oleh Cheng Jiang. Dia langsung marah, baiklah, Cheng Jiang, aku biasanya membawamu bersamaku, tapi kamu benar-benar membunuhku seperti ini, Cheng Jiang, meskipun aku hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Kakak Pang, apa maksudmu dengan itu? Kenapa aku tidak mengerti? Kata Cheng Jiang sambil tersenyum licik. Lembah kematian berada tepat di depan matanya, dan 10 meter di depan adalah area yang tertutup cahaya merah. Bagi seorang seniman bela diri, 10 meter ini hanyalah masalah waktu. Tiba-tiba, Wan Biao merasa seluruh tubuhnya tertutup cahaya merah, dan perasaan menyesakkan menyelimuti dirinya, menyebabkan dia pingsan dalam sekejap. Tidak, saudara Wan Biao, kamu tidak bisa melakukan ini. Cheng Jiang berteriak sedih. Melihat itu, semua orang berhenti, hanya Cheng Jiang yang masih bergegas maju, kenapa dia harus melakukan sesuatu apapun yang terjadi. Untungnya, banyak murid dengan cepat menarik Cheng Jiang kembali, saudara Cheng Jiang, jangan lakukan hal bodoh seperti itu, lembah kematian ada di depan kita, siapapun yang masuk akan mati. Saudara Wan Biao sudah mati, tidak ada gunanya. Tidak, ini semua salahku, ini salahku. Jika aku sedikit lebih cepat, saudara Wan Biao tidak akan mati. Cheng Jiang sebenarnya mulai menangis. Sepertinya, mereka yang keluar untuk bermain, semuanya memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Adegan berubah, dan dia tiba di sisi Liu Chuan. Wan Biao sudah tidak sadarkan diri, tapi Liu Chuan masih mengandalkan tekadnya untuk maju. Dia tidak bisa merasakan lampu merah di sekelilingnya, dan tiba-tiba, ruang di bawah kaki Liu Chuan menjadi kosong, dan dia benar-benar terjatuh.
Setelah jatuh puluhan meter ke bawah, Liu Chuan menghantam tanah dengan keras. Lega, meskipun Liu Chuan tidak sadarkan diri, tubuhnya sudah rileks. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak lagi dalam bahaya. Dia lelah. Dia sangat ingin istirahat. Tidak, ini belum waktunya istirahat. Wan Biao, dia tidak bisa memastikan apakah Wan Biao sudah mati atau belum. Bagaimanapun, dia tidak bisa mati. Bahaya baru saja dapat dihindari, namun bahaya lain yang lebih besar telah tiba. Ini adalah lembah kematian, siapapun yang masuk tidak akan hidup lebih dari 1 menit. Pada saat itu, Liu Chuan tidak dapat bernapas. Dia merasa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Mereka benar-benar melayang keluar. Liu Chuan melihat dia memeluk Wan Biao erat-erat, terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan, mungkinkah dia benar-benar mati? Sial, semuanya berakhir begitu saja. Mustahil. Tiba-tiba, lampu hijau keluar dari tubuh Liu Chuan. Itu para elf. Para elf sebenarnya keluar dari tempat tinggal Liu Chuan. Setelah melihat keadaan Liu Chuan yang hampir mati, para elf terkejut. Liu Chuan, kamu tidak bisa mati. Para elf mengulurkan kedua tangannya, dan lampu hijau hangat segera menyelimuti Liu Chuan dan Wan Biao. Liu Chuan mendapat mimpi yang sangat indah. Dalam mimpi itu, Liu Chuan kembali ke bumi dan menjalani kehidupan yang bahagia dari sebelumnya. Dia mengendarai mobil sport dan bermain-main dengan pacarnya. Mimpi ini sangat nyaman, tidak ada yang bisa mengganggunya. Tiba-tiba, Liu Chuan terbangun dari mimpinya. Dia menyadari bahwa dia sepertinya telah mati, dan dia bahkan bisa melihat jiwanya keluar dari tubuhnya. Dia duduk dan membuka matanya untuk melihat warna hijau dan emas di sekelilingnya. Rasanya seperti dunia emas. Sial, seperti ini rupanya. Bukankah dia terlalu kaya? Dia dikelilingi oleh emas. Liu Chuan menghela nafas dalam hatinya. Mungkinkah neraka dalam drama TV itu palsu? Apakah ada pejabat jahat yang akan membawanya pergi? Liu Chuan melihat sekeliling, tiba-tiba, dia melihat sosok hijau terbang ke arahnya. Hehe, Liu Chuan sebenarnya ingin menangis, tapi sebelum dia bisa menangis, Liu Chuan sudah tertawa. Karena, meski dia mati, para elf akan mati bersamanya. Tapi, para elf tidak bersalah, bukankah aku menyakiti mereka? Elf, haha, kamu juga mati. Kamu pasti sangat tidak senang mengikutiku, tuan ini. Kamu mati bersamaku, tuan ini, beberapa hari setelah kamu keluar. Liu Chuan bercanda, kamu sudah mati. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah mati. Elf memutar matanya ke arah Liu Chuan. Apakah dia salah dengar? Apa yang para elf katakan tadi? Liu Chuan berdiri dengan semangat, dia hampir menggunakan kepalanya untuk berlari ke arah para elf. Untungnya para elf itu cepat. Elf, apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku sudah mati? Liu Chuan bertanya dengan heran. Kamu tidak mati. Aku merasa kamu akan mati, jadi aku bergegas keluar. Aku tidak tahu racun apa yang kamu racuni. Untungnya, aku menyelamatkanmu dari kematian. Kata para elf. Haha, dia tidak mati. Dia benar-benar beruntung. Liu Chuan bersorak dan melompat kegirangan. Dia tidak mati, karena itulah kebahagiaan terbesarnya. Ini bukan dunia game. Jika dia mati, maka dia tidak bisa memulai kembali. Haha, aku tahu aku tidak akan mati, bagaimana aku bisa mati? Setelah Liu Chuan tenang, dia melihat ke arah Wan Biao di sampingnya. Orang ini terbaring tak bergerak, tapi masih ada kehidupan di dalam dirinya. Dia belum mati. Apakah kamu menyelamatkannya? Liu Chuan menunjuk ke arah Wan Biao. Para elf mengangguk dan berkata, ya, dia tidak mati. Aku tahu kamu tidak ingin dia mati, jadi kamu menyelamatkannya juga. Hei, elf, aku sangat mencintaimu. Ayo, biarkan aku memelukmu erat-erat. Liu Chuan membuka tangannya, ingin memeluk para elf. Para elf mengelak, siapa yang membiarkanmu memelukku? Hehe, ini ucapan terima kasihku. Kata Liu Chuan. Setelah beristirahat sebentar, Liu Chuan sangat tertarik dengan sekelilingnya. Liu Chuan telah bertanya kepada para elf di mana mereka berada, dan para elf berkata bahwa mereka juga tidak tahu. Siapa yang peduli di mana itu, karena dia tidak tahu, maka dia akan mencari sendiri. Liu Chuan berkeliaran di lembah yang dipenuhi emas ini, benar-benar emas di mana-mana. Liu Chuan menggunakan tangannya untuk menggali sebongkah emas. Bukankah saya mendapat banyak emas?
Berapa banyak emas yang ada di sana? Ratusan juta. Liu Chuan terlalu bersemangat, dia benar-benar selamat dari bencana besar, dan akan selalu ada keberuntungan setelah ini. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang lebih misterius di tengah lembah. Liu Chuan menemukan ada panggung berwarna emas di lembah, dan tangga demi tangga naik. Terlebih lagi, sepertinya ada sesuatu di atas panggung. Liu Chuan perlahan berjalan, satu langkah, dua langkah. Di atas panggung terdapat sebuah gendang emas besar dan sebuah palu yang diletakkan di bawah. Gendang tersebut, Liu Chuan berjalan mendekat, mengambil palu, dan ingin mencobanya. Siapa yang tahu saat palu Liu Chuan diayunkan, kekuatan besar telah menjatuhkan Liu Chuan. Kekuatan ini begitu kuat sehingga tidak bisa ditolak. Seolah-olah dia adalah Empyrean God. Liu Chuan sangat terkejut hingga kepalanya berputar. Dia perlahan berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, sial, apa yang terjadi? Dari mana datangnya kekuatan sekuat itu? Aku bahkan tidak bisa menahannya sedikit pun. Kita harus tahu, Liu Chuan saat ini adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat murid bela diri. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga Liu Chuan bahkan tidak bisa bertahan melawannya. Mungkinkah kekuatan ini dilepaskan oleh Martial Saint, seorang Martial Saint? Tidak mungkin, aku akan coba lagi. Liu Chuan terus berjalan ke depan dengan sikap melakukannya lagi. Saat dia mengambil palu, hasilnya sama seperti sebelumnya, yaitu terpental kembali. Apa? Tahukah kamu dari mana kekuatan ini berasal, Elf? Liu Chuan bertanya. Oke, lukamu belum sembuh total. Cepat obati lukamu, apa kamu benar-benar ingin tinggal di sini seumur hidupmu? Kata para elf. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, dan berkata, oke, aku mengerti, elf, aku akan jalan-jalan lagi, kali ini aku tidak akan gegabah. Jika kamu terus bertindak sembarangan, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Para elf cemberut dan terbang menjauh. Para elf benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, karena tinggal di sini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ketika para elf pergi, Liu Chuan masih berjalan-jalan di atas panggung, dia tidak melewatkan satu tempat pun, dan melihat dengan cermat, dan akhirnya, di bagian bawah panggung, Liu Chuan membuat penemuan yang mengejutkan. Tercengang, tempat ini, iblis besar yang pernah dikunjungi Du Guming sebelumnya. Liu Chuan benar-benar menemukan tanda tangannya, Du Guming. Saya, Du Guming, tersenyum angkuh di daratan lima roh, dengan sedikit lawan, namun hari ini saya diserang dari semua sisi, saya tidak mau menyerah. Dengan kata-kata sederhana ini dikombinasikan dengan apa yang Liu Chuan dengar dari leluhurnya sebelumnya, Liu Chuan memutuskan bahwa ini sebenarnya adalah tempat di mana Du Guming berperang melawan leluhurnya saat itu. Pasti, Du Guming bocah nakal ini pasti memiliki kekuatan untuk terbang ke dunia atas, dan pada akhirnya, dia dikalahkan oleh leluhurnya sendiri. Pintu masuk yang luar biasa. Hal ini menyebabkan Liu Chuan menjadi sangat bersemangat, berpikir bahwa hal itu akan membawanya ke alam yang lebih tinggi. Namun, meskipun dia bersemangat, itu tidak ada gunanya, karena jalan Liu Chuan masih panjang. Setelah memikirkannya sebentar, Liu Chuan memutuskan untuk kembali. Tiba-tiba, Liu Chuan menendang perut Wan Biao. Aku sudah bilang padamu untuk berpura-pura mati, cepat bangun. Uhuk-uhuk, Wan Biao terbatuk dua kali dengan keras, dan ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia rasakan adalah dia sudah mati. Apakah saya akan diganggu oleh Liu Chuan meskipun saya mati? Tidak, Wan Biao ingin berdiri, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya terlalu lemah. Ketika Liu Chuan menginjak tubuhnya, dia langsung tidak bisa bangun. Haha, apakah aku, Wan Biao begitu tidak berguna? Bahkan jika aku menjadi hantu, aku akan tetap diganggu olehmu. Wan Biao mengejek dirinya sendiri. Matilah. Jika kamu ingin mati, kamu tidak akan mati begitu saja. Bangunlah dan lihat apakah kamu mati atau belum. Liu Chuan segera menarik Wan Biao berdiri. Apa? Dia tidak mati. Apakah ini nyata? Wan Biao jelas tidak percaya fakta ini. Bagaimanapun, ini adalah lembah kematian, dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan lebih dari 1 menit. Mustahil. Lihat wajah beruang itu. Aku bilang kamu masih hidup meskipun kamu tidak percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja. Pak, Liu Chuan langsung menamparkan Wan Biao. Sangat menyakitkan. Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu merasakan sakit? Jika kamu bisa merasakan sakit, itu berarti kamu belum mati.
kata Liu Chuan. Cara ini sepertinya sering digunakan untuk menguji apakah seseorang sedang bermimpi. Hei, izinkan aku bertanya, di mana ini? Liu Chuan bertanya. Wan Biao, orang ini berasal dari kota Cloud, dia pasti tahu di mana kita berada. Bukankah kamu luar biasa? Kenapa kamu bertanya di mana aku berada? Coba tebak. Wan Biao berkata dengan keras kepala. Liu Chuan tertawa, dan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mereka berderit keras, saya kira. Baiklah, coba tebak. Bahkan pada tahap ini, Wan Biao masih berani bermain-main dengan emosinya, dia benar-benar belum pernah mati sebelumnya. Tidak masalah apakah kamu menebak atau tidak. Wan Biao bersiap untuk berbalik dan pergi. Hei, aku tidak akan memukuli sampah jika kamu mengatakan bahwa aku mengganggumu kemampuan untuk melakukannya. Anda dapat pergi, dan melihat apakah Anda dapat pergi atau tidak datang ke sini. Meskipun saya tidak tahu di mana tempat ini, saya tahu bahwa tidak semua orang dapat meninggalkan lapisan lampu merah ini di luar tidak mengejar Wan Biao. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa masuk ke sini, dan Wan Biao tidak bisa pergi. Benar saja, Wan Biao tiba-tiba terbangun dari kebodohannya untuk keluar. Jika dia ingin pergi, dia harus bergantung pada Liu Chuan. Tetapi apakah dia harus meninggalkan tempat ini? Yo, kenapa kamu tidak pergi? Teruslah berjalan, lakukan yang terbaik. Sangat tampan untuk berbalik dan pergi. Liu Chuan berkata dengan sinis. Wajah Wan Biao langsung menjadi gelap saat dia berbalik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat dia duduk dan bermeditasi untuk memulihkan diri. Jika kamu ingin pergi, kamu masih harus bergantung padaku. Oleh karena itu, jangan buang-buang napas. Untuk saat ini, saya juga tidak ingin pergi. Jadi, mari kita diam saja di sini sekarang, kata Liu Chuan. Selain itu, Liu Chuan masih ingin menggunakan waktu ini untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyeret Wan Biao ke dalam sistem kehidupannya sendiri, dan menjadi budaknya? Dia sudah memiliki cukup banyak budak dan dapat melanjutkan rencana selanjutnya, mereka masih membutuhkan pembantu. Mereka juga membutuhkan seseorang untuk ikut campur, bukan? Dalam sistem kehidupannya sendiri, dengan Huang Chong dan yang lainnya, ditambah Wan Biao dengan murid bela diri menengahnya, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Misalnya, menggunakan Great Eagle Gang untuk menghajar Great Eagle Gang, bukankah itu bagus? Sangat bagus. Ini adalah cara terbaik untuk menghemat waktu dan tenaga. Namun, masalahnya sekarang adalah level Liu Chuan hanyalah murid bela diri awal, dan tidak mampu menarik Wan Biao ke dalam sistem kehidupan. Mengekstraksi asal-usul jiwa seorang pejuang hanya bisa dilakukan di dalam sistem kehidupan. Liu Chuan memeriksa poin pengalamannya. Untuk beralih dari murid bela diri awal ke murid bela diri menengah diperlukan 2 juta poin pengalaman. Liu Chuan hanya memiliki 400.000 poin pengalaman saat ini, jadi perbedaannya adalah 1.600.000. Bisakah dia mendapatkan begitu banyak pengalaman? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Liu Chuan ini juga tidak yakin. Bagaimanapun, dia harus mencobanya, jika tidak, bukankah sayang sekali bagi Wan Biao? Mungkinkah jika dia keluar dan mengizinkan Wan Biao tinggal di sini, dia hanya akan masuk setelah dia memiliki cukup kekuatan? Pada saat itu, bukankah Wan Biao akan mati kelaparan? Jadi, apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Liu Chuan tidak takut Wan Biao berlari, karena dia tidak bisa lari kemanapun. Biarkan dia lari. Yang perlu dia lakukan adalah pulih dengan cepat dan mulai berkultivasi. Poin pengalaman terakumulasi. Pada suatu sore, Liu Chuan sedang bermeditasi dan berlatih, dan setelah mengonsumsi beberapa pelet penyembuh, kondisinya jauh lebih baik. Dengan bantuan para elf, dia yakin dia akan bisa pulih dalam waktu kurang dari seminggu. Pada saat yang sama ketika Liu Chuan menyembuhkan lukanya, Wan Biao juga menyembuhkan lukanya. Namun, ketika prajurit sedang pulih, mereka membutuhkan banyak energi. Suatu sore telah berlalu dan perut Liu Chuan keroncongan. Untungnya, Liu Chuan memiliki pandangan ke depan, dia berhasil menyelamatkan banyak benih tanaman dalam sistem kehidupan. Tidak butuh waktu lama untuk benih ini matang, juga tidak membutuhkan banyak poin pengalaman. Ini hanyalah peralatan dewa untuk memuaskan rasa laparnya. Liu Chuan segera menanam sesuatu untuk dimakan. Tentu saja untuk memakan makanan seperti ini, seseorang pasti harus membaginya kepada orang lain. Liu Chuan bukanlah orang yang pelit.
Liu Chuan membawa sesuatu seperti apel atau anggur ke depan Wan Biao. Wan Biao lapar sampai dadanya dekat dengan punggung dan itu sangat tidak nyaman. Mendengar Liu Chuan makan membuatnya mengeluarkan air liur. Dengan suara gemuruh, Wan Biao membuka matanya dan melihat. Dia mengira itu hanya imajinasinya dan hasilnya nyata. Apakah orang ini tidak tahu malu? Mengapa dia memiliki semua kekurangannya? Hehe, Wan Biao, kamu sedang mengobati lukamu. Bagaimana mungkin kamu tidak makan apapun saat kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri? Saya punya sesuatu untuk dimakan di sini, apakah kamu ingin makan? Liu Chuan tertawa. Siapapun yang ingin memakan makananmu, cepat ambillah. Biarpun aku mati kelaparan, aku tidak akan memakan makananmu. Wan Biao berkata sambil merasa bersalah. Hei, bagaimana orang bisa begitu bertele-tele? Bukankah menurutmu itu hanya sedikit makanan? Seperti kata pepatah, jika kamu menyimpan semuanya di sini, jangan takut pada apapun. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Hehe, setelah kamu makan sampai kenyang, kamu mungkin bisa memukulku sampai mati. Dengan mengatakan itu, Liu Chuan melemparkan sebuah apel ke Wan Biao. Perhatikan, hanya ada satu apel. Tidak ada satupun. Liu Chuan tidak akan beri makan serigala ini, Wan Biao, selama dia tidak mati. Liu Chuan, tidak peduli apakah Wan Biao akan memakan makanannya, dan pergi setelah melemparkannya kepadanya. Dan itu menjadi semakin tidak nyaman. Bagaimana dia bisa mengobati lukanya? Setelah perjuangan mental yang rumit, Wan Biao akhirnya mengalahkan dirinya. Sendiri mengambil apel dan mulai memakannya. Sebuah apel benar-benar hanya bisa memuaskan rasa laparku, aku masih ingin memakannya. Tapi, di mana aku bisa menemukan apel? Liu Chuan bersembunyi di samping dan tertawa tanpa henti ketika dia melihat apel Wan Biao tampilan yang lucu. Katakanlah, Anda sudah berada pada level seperti itu, mengapa Anda masih bersikap begitu khusus? Mungkinkah hanya dengan memakan salah satu apelku, aku akan meremehkanmu? Aku selalu meremehkanmu. Sehubungan dengan hal ini, Liu Chuan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena fakta bahwa Wan Biao masih berguna baginya, dia pasti sudah melakukan ini padanya. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Liu Chuan akan melewatkan malam pertamanya di ruang tertutup ini. Namun, Liu Chuan tidak akan pernah melupakan malam ini. Ternyata tempat ini bukanlah tempat di mana hanya dia yang bisa masuk. Saat dia muncul di Great Eagle Gang, itu berarti dia akan menggunakan Great Eagle Gang. Dia telah berkontribusi banyak pada geng elang besar, dan sumber keuangan geng elang besar saat ini semuanya dibangun di Baihe. Apa, kedua saudara laki-laki Wan dan Xiao sudah mati, dan mereka dibunuh oleh seseorang yang disebut kuda sialan? Tidak akan. Ketika Baihe mengetahui bahwa kedua saudara laki-laki Wan telah meninggal, dia sangat marah. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki kekuatan yang kuat. Menghadapi Baihe yang sangat marah, Cheng Jiang hanya bisa menundukkan kepalanya dan meliriknya dari waktu ke waktu. Saudara Baihe, ya, kuda lumpur sialan itu juga benar-benar terlalu kuat. Kuat, kami telah membawa kembali mayat Wan Min dari gunung tanpa batas, tetapi, saudara Wan Biao ditarik ke lembah kematian oleh seekor kuda lumpur, jadi, kata Cheng Jiang. Setelah mendengar itu, Baihe sangat marah hingga giginya gemetar. Siapa kuda sialan ini? Beraninya kamu begitu kurang ajar? Tahukah kamu bahwa aku, geng elang agung, mendukungmu? Petik 2. Saudara Baihe, jangan marah, apa yang terjadi barusan sudah terjadi. Bajingan itu pasti sudah mati, jadi, kata Cheng Jiang. Banyak sampah. Wan Biao hanyalah sampah. Baiklah, sepertinya tidak ada orang lain setelah kematian 7 prajurit geng elang besar. Aku akan mencari orang lain. Dengan mengatakan itu, Baihe menepuk pantatnya dan pergi. Baihe datang ke geng elang besar hari ini untuk satu hal. Yaitu, 3 bulan dari sekarang, akan ada perdebatan antara Sekte Awan Putih dan Sekte Awan Kekaisaran. Dan pada saat itu, Baihe ingin melakukan sesuatu, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan orang-orang dari Sekte Awan Putih. Malam itu sangat sunyi, seperti genangan air, terutama di lembah kematian, di mana tidak ada sedikit pun vitalitas yang muncul. Liu Chuan merasa merinding di sekujur tubuhnya, sekelilingnya berubah menjadi menakutkan dan menakutkan. Tiba-tiba, sekelilingnya tampak dipenuhi dengan ratapan. Dia seperti iblis dari neraka. Dengan cepat membuka matanya, dia melihat sekeliling,
tapi tidak ada gerakan, dan di lembah kematian ini, selain dia dan Wan Biao, tidak ada orang lain. Mungkinkah memang ada roh jahat di sini? Elf, apakah kamu mendengar sesuatu? Liu Chuan bertanya. Dia juga mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Liu Chuan. Saya tidak hanya mendengarnya, saya juga merasakan aura yang sangat dingin dan menyeramkan datang. Saat dia selesai berbicara, suara sebelumnya terdengar lagi, dan kali ini bahkan lebih jelas. Brengsek, mungkinkah itu hantu? Liu Chuan berkata dengan santai. Para elf menjadi serius dan terbang menuju tengah lembah. Ayo, ikut aku. Liu Chuan tidak berani lalai, elf bukanlah organisme normal, ia bisa melarikan diri dari kehidupannya sendiri, sistem. Setelah itu, Liu Chuan mengikuti para elf ke tepi arena emas. Adegan di atas panggung mengejutkan Liu Chuan. Di atas panggung, gelombang demi gelombang asap hitam mengembun, itu seperti roh iblisnya sendiri. Saya mengerti sekarang, terjadi pertempuran yang sangat intens di sini, yang mengakibatkan terlalu banyak kebencian. Banyak hantu yang tidak bisa pergi ke dunia bawah, dan biasanya tidak menampakkan diri. Saat aura seseorang muncul di sini, mereka akan diaktifkan. Kata para elf, hantu pelaku kesalahan. Ini adalah pertama kalinya Liu Chuan mendengar pepatah ini. Elf dapat dianggap sebagai ensiklopedia. Saat itu, Wan Biao tiba. Melihat pemandangan itu di atas panggung, dia sama terkejutnya. Liu Chuan memandang Wan Biao, dan berkata, "Hehe, Wan Biao, apa yang kamu lihat?" "Saya tidak melihat apa-apa. Itu pasti karena kamu telah melakukan terlalu banyak perbuatan tidak jujur, dan sekarang iblis ada di sini untuk mengambil nyawamu." Petik 2. Mendengar Liu Chuan mengatakan itu, seluruh tubuh Wan Biao menggigil. Tidak mungkin, mungkinkah Liu Chuan tidak melihatnya? Setelah melihat Liu Chuan sekali lagi, Wan Biao tahu bahwa dia telah ditipu. Aku tidak sedang omong kosong denganmu." Wan Biao dengan dingin mendengus. "Liu Chuan, hati-hati, roh-roh jahat ini sangat kuat, hati-hati." Para elf mengingatkan, pada saat ini, asap hitam telah mengembun menjadi bentuk manusia dan masih muncul. Pada saat ini, peralatan tambahan Liu Chuan juga mengeluarkan suara, "Ding dong, jumlah roh jahat di dunia bawah telah ditemukan, tidak diketahui. Membunuh roh jahat akan memberi kita pengalaman yang sesuai." Jantung Liu Chuan berdebar kencang. Sial, mungkinkah ada hal sebaik itu? Membunuh roh jahat memberinya pengalaman. Ini bagus. Saat ini, dia hanya kekurangan pengalaman. Liu Chuan sudah menggosok kedua tangannya, tombak surgawi sudah ada di tangannya, tetapi dia tidak mengetahui kekuatan roh jahat. Jika mereka terlalu kuat, Liu Chuan tidak akan berani melakukan apapun. Lambat laun, sosok roh-roh jahat ini menjadi semakin jelas. Liu Chuan mengerutkan alisnya dalam-dalam, karena roh-roh jahat ini sebenarnya agak mirip dengannya. Dia juga memegang tombak kuno di tangannya. "Liu Chuan, hati-hati, roh-roh jahat ini tidak memiliki kesadarannya sendiri. Mereka hanya dapat mencetak penampilan mereka sesuai dengan penampilan orang yang hidup, dan pada saat yang sama, memiliki kekuatan serta teknik dan teknik budidaya yang sesuai." Para elf mengingatkan lagi. Liu Chuan akhirnya mengerti bahwa makhluk-makhluk sialan ini adalah orang yang sama persis dengannya. Kekuatan mereka semua sama. Sial, Liu Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, karena ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat Liu Chuan. Sebenarnya itu adalah seniman bela diri yang persis sama dengannya. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Jika pihak lain juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu, maka itu akan menjadi lebih sulit. Saat ini, hanya elf versi duplikat Liu Chuan dan Wan Biao yang muncul di panggung, tetapi para elf tidak. "Elf, kenapa kamu tidak memiliki versi duplikat?" "Liu Chuan, hati-hati, mereka datang." Benar saja, versi duplikat dirinya di arena, menyala, dan menerkam menuju padanya. Liu Chuan sangat bersemangat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melawannya. Kalau begitu, biarkan dia merasakan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, 5 salinan Liu Chuan mulai menyerang Liu Chuan. Wan Biao juga sama, tapi Wan Biao tidak berencana untuk bertarung, dan malah ingin melarikan diri. Tidak ada jalan lain, saat ini dia terlalu lemah. Wan Biao sangat terdiam, apa yang dia temui, mengapa dia begitu tidak beruntung. Lurus ke depan, serang tanpa rasa takut. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, Liu Chuan dapat langsung melihat keterampilan yang digunakan dalam 5 salinan.
Hehe, Liu Chuan menyeringai, karena dari tindakan replika tersebut, Liu Chuan dapat menentukan bahwa meskipun duplikat ini memiliki kekuatan yang sama seperti dia, jiwa roh mereka benar-benar lebih rendah. Itu setara dengan pemain komputer dalam permainan. Ayolah, kalian jauh lebih kejam. Liu Chuan mengangkat tombaknya dan bergegas ke depan selanjutnya. Jika Liu Chuan mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 2, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1. Liu Chuan sangat akrab dengan teknik pengendalian diri. Bahkan jika mereka punya 5 pertarungan, Chuan sangat kaya, semangat bela diri membara dengan ganas. Liu Chuan langsung dikepung, tetapi Liu Chuan mampu melakukannya dengan mudah. Tombak kuno di tangannya dapat melakukan apa saja dengan tangannya, gerakannya efektif. Sial, aku meremehkan kekuatan mereka. Meskipun versi duplikat ini agak lambat, mereka tidak takut mati dan kekuatan mereka luar biasa hebat. Liu Chuan menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan duplikat ini. Namun, hal ini tidak membuat Liu Chuan terjerumus ke dalam situasi perjuangan yang sengit. Di pihak Wan Biao, orang ini terus berlari. Dia berharap makhluk sialan ini tidak mengejarnya, tapi mengejar Liu Chuan. Sayangnya, pemikirannya bagus, tapi kenyataannya kejam. Duplikatnya telah mengejarnya selama ini. Poin ini, para elf lupa menjelaskannya, yaitu duplikat ini hanya akan mencoba mengejarnya, dan tidak ada orang lain yang peduli. Dalam sekejap mata, salah satu dari 5 duplikat telah dihapus oleh Liu Chuan. Namun, Liu Chuan menemukan masalah yang lebih serius. Saat ini, dia sedang berurusan dengan 5 dari mereka. Jika dia memperlambat kecepatan untuk menyingkirkan mereka, akan ada lebih banyak lagi. Elf, ada berapa salinannya? Liu Chuan buru-buru bertanya. Saya tidak tahu. Keluhan di sini terlalu banyak. Jika keluhan tidak hilang, duplikat ini akan terus muncul. Kata para elf. Sial, kesulitan dari penjara bawah tanah ini tidak sesederhana itu. Ini tidak akan berhasil, dia harus meningkatkan kecepatannya. Saat Liu Chuan hendak menggunakan pukulan mematikannya untuk menghabisi mereka, Liu Chuan menyadari bahwa mereka telah menggunakan serangannya juga. Terlebih lagi, ada 2 prajurit yang menggunakan gerakan membunuh pada saat yang bersamaan. Yang lebih konyol lagi adalah 2 prajurit lainnya benar-benar menggunakan pedang pengurungan, mereka benar-benar mengetahui keterampilan bela diri mereka sendiri. Apakah dia benar-benar harus bertarung melawan 4 orang? Bagaimana ini mungkin? Liu Chuan sangat menyadari betapa kuatnya keterampilan bela dirinya, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Tiba-tiba, bahkan langit dan bumi pun mulai bergetar. Untungnya, ini adalah dunia emas murni, dan tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dunia itu tidak akan hancur. Bahkan sebelum Liu Chuan sempat beristirahat beberapa detik, pengulangan mulai menyerang Liu Chuan sekali lagi. Pada saat itu, Liu Chuan merasa seperti telah jatuh ke dunia zombie, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membunuh mereka semua. Meski dia punya banyak pengalaman, dia tetap harus hidup untuk menerimanya. Beberapa jam yang lalu, Liu Chuan masih mengkhawatirkan bagaimana cara meningkatkan poin pengalaman yang dibutuhkan untuk menaikkan level murid bela diri menengah. Tapi sekarang, dengan poin pengalaman, Liu Chuan khawatir tentang cara mendapatkannya secara efektif. Tampaknya kekhawatiran masyarakat akan selalu muncul. Bukan hanya Liu Chuan, bahkan dia sangat mengkhawatirkan Wan Biao. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana menghadapi hal-hal sialan ini. Dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak poin pengalaman dengan membunuh semua replika ini, jadi dia tidak mau repot-repot membunuh mereka. Dia terus bersembunyi, dia juga memikirkan apakah dia bisa memberikan duplikat ini kepada Liu Chuan untuk dibunuh atau tidak, tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, duplikat ini hanya akan membunuhnya. Teruslah membunuh, poin pengalaman terus diperoleh. Dia membuat Liu Chuan melupakan waktu dan melupakan segalanya. Dia terus mendengar suara dia mendapatkan poin pengalaman, tapi Liu Chuan lelah. Setelah dibunuh selama 2 jam, salinan ini masih terus diproduksi. Tidak ada tanda-tanda jumlah mereka berkurang. Sial, kapan ini menjadi kepala? Liu Chuan tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia segera pergi mencari bantuan dari para elf, dan para elf berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan. Saat matahari terbit, duplikat ini akan hilang dengan sendirinya. Atas permintaannya yang kuat, para elf akhirnya mengizinkan Liu Chuan bersembunyi di dalam single match space. Meskipun ruang pertandingan tunggal hanya memberi Liu Chuan waktu istirahat beberapa menit, namun beberapa menit ini, bagi Liu Chuan, sangatlah berharga.
Setelah istirahat beberapa menit, dia keluar. Sial, jumlah duplikat di luar meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dia memperkirakan, setidaknya ada 40 hingga 50 orang sekarang. Dengan begitu banyak salinan, Liu Chuan tidak dapat membunuh semuanya. Oleh karena itu, seperti Wan Biao, dia hanya bisa menghindar. Dia terus menghindar, melihat Liu Chuan sama dengannya, tampak sedih. Wan Biao sangat bahagia. Dia menunjuk ke hidung Liu Chuan dan memarahinya dengan keras. Haha, saya pikir kamu sangat luar biasa. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka itu lebih baik daripada kamu. Liu Chuan memikirkan metode yang sangat bagus, yaitu untuk membawa duplikat ini ke pihak Wan Biao. Ada banyak duplikat di pihak Wan Biao juga. Bahkan jika mereka tidak bertarung satu sama lain, hanya ada begitu banyak ruang beberapa gesekan. Sama seperti ini, mereka berdua mendapat sedikit waktu untuk istirahat. Mereka berdua terus menunggu sampai fajar. Ketika sinar cahaya pertama muncul di langit, duplikatnya segera menghilang menjadi asap. Tanda seru, kelelahan. Keduanya kelelahan. Meskipun mereka benar-benar ingin menghabisi yang lain, mereka tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah istirahat dan mengatur pernapasan mereka. Tanda seru, malam. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan waktu siang hari untuk istirahat yang baik. Di malam hari, akan ada pertempuran sengit lainnya. Saat Liu Chuan sedang bermeditasi, dia mencatat hasilnya sendiri. Tadi malam, dia telah membunuh total 20 versi duplikat, dengan total 120.000 poin pengalaman. Ini bukanlah keuntungan kecil. Dengan 2 juta poin pengalaman, dia yakin tidak akan lama lagi dia bisa menerobos. Dikejar dalam keadaan yang menyedihkan di malam hari, Liu Chuan bukannya tanpa imbalan. Setidaknya, dia dipromosikan dalam segala aspek. Dengan sangat cepat, malam hari kedua datang lagi. Dari awal hingga akhir, itu adalah awal dari mimpi buruk dan apa yang paling ditakuti Wan Biao adalah momen ini. Namun, Liu Chuan menyadari bahwa ada masalah yang sangat serius, dan seiring dengan bertambahnya kekuatannya, mereka juga menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, kesulitannya meningkat. Dalam satu malam ini, Liu Chuan sebenarnya hanya menerima 50.000 poin pengalaman, dan bahkan tidak membunuh sedikit pun. Kecepatan perolehan pengalaman menurun drastis, tetapi Liu Chuan tidak berkecil hati. Tidak peduli berapa banyak pengalaman yang dia peroleh, di sini akan stabil. Paling-paling, ini akan memakan waktu lebih lama. Waktu berlalu hari demi hari seperti ini. Selama minggu pertama, keduanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seiring berjalannya waktu, keduanya secara bertahap beradaptasi dengan intensitas pertempuran. Wan Biao tidak lagi takut, karena dia sudah bisa merasakan kekuatannya meningkat. Itu karena pertarungan iblis ini. Sepertinya ini adalah berkah tersembunyi. Wan Biao memiliki pemikiran kecil di benaknya, yaitu apakah dia akan mampu mengalahkan Liu Chuan dalam waktu dekat. Saat dia memikirkan itu, dia tanpa ampun diserang oleh Liu Chuan. Dia, Wan Biao, akan meningkat, tetapi apakah Liu Chuan tidak? Selain itu, kecepatan peningkatan Liu Chuan bahkan lebih cepat daripada Wan Biao. Wan Biao tidak bisa berkata-kata, dia benar-benar marah sampai mati karena membandingkan orang. Waktu berlalu, sebulan telah berlalu, sudah 1 hari di dalam gua, dan 1000 tahun di luar. Di dalam kota awan, persiapan untuk kompetisi biasa antara Sekte Awan Kekaisaran dan Sekte Awan Putih sudah berlangsung. Namun, 2 orang di lembah kematian sama sekali tidak menyadari hal ini. Pikiran mereka sepenuhnya tenggelam dalam waktu yang dihabiskan di ruang bawah tanah setiap malam. Kecepatan Liu Chuan dalam mendapatkan poin pengalaman semakin lambat. Dalam satu malam, mendapatkan 40.000 poin pengalaman sudah dianggap yang tertinggi, karena duplikat ini menjadi semakin kuat, dan jumlahnya semakin banyak setiap saat. Masih ada 1 juta lagi yang harus naik level. 500.000, 200.000. Setelah 1,5 bulan berikutnya, Liu Chuan hanya tinggal 100.000 poin pengalaman lagi untuk naik level. Kalau situasinya bagus, bisa diselesaikan dalam 3 hari. Dia akhirnya bisa keluar. Liu Chuan semakin memperhatikan Wan Biao. Dia ingin melihat seberapa kuat Wan Biao, tetapi pada akhirnya, Liu Chuan menyadari bahwa meskipun orang ini telah meningkat, dia masih jauh dari bisa naik level. Malam ini, Liu Chuan telah tiba di sisi Wan Biao lebih awal, dan Wan Biao masih memulihkan diri dengan sepenuh hati.
Melihat Liu Chuan datang, Wan Biao membuka matanya, menatap Liu Chuan lalu menutup matanya. Kamu datang sangat pagi hari ini, bukankah kamu takut tidak akan bisa bertahan sepanjang malam? Kamu masih harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa menurutmu aku akan takut? Aku di sini untuk memberitahumu bahwa tidak akan lama lagi kamu akan menjadi budakku. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Budak, bermimpilah. Biarpun aku binasa bersamamu, aku tidak akan memilih menjadi budakmu. Wan Biao jelas tidak tahu apa yang dikatakan Liu Chuan. Baiklah, tidak masalah. Tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Liu Chuan pergi ke sisi arena emas, dan menunggu salinannya tiba. Setelah 3 hari lagi, Liu Chuan sekarang hanya berjarak 10.000 poin pengalaman dari murid bela diri tengah. Maka, besok, akan menjadi hari di mana Wan Biao akan menjadi budaknya. Seperti yang diharapkan, malam ini, 10.000 poin pengalaman Liu Chuan telah terakumulasi sepenuhnya pada saat pertempuran mencapai pukul 3 hingga 4. Ketika Liu Chuan naik level, itu terjadi selama pertempuran. Setiap kali prajurit tahap prasurgawi naik level, akan ada undulasi energi yang kuat. Wan Biao juga menyadarinya. Segera, dia terkejut, dan melihat ke arah Liu Chuan dengan tidak percaya, berpikir bahwa itu benar-benar naik level. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Liu Chuan belum genap 20 tahun, dan dia sudah berusia 23 tahun. Sudah menjadi eksistensi yang menentang surga ketika ia mencapai murid bela diri menengah pada usia 23 tahun. Siapa sangka bahwa Liu Chuan bahkan lebih menantang surga daripada dirinya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apakah aku benar-benar akan menjadi budaknya? Wan Biao tidak bisa membayangkan apa yang akan dialami setelah matahari terbit. Dia telah maju, dia akhirnya maju, murid bela diri tengah. Langkah besar lainnya, Liu Chuan merasa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, merawat duplikat ini sangatlah mudah, karena begitu mereka lahir, kekuatan mereka tidak akan berubah, dan saat ini, mereka masih berada di murid bela diri awal. Liu Chuan sudah memiliki murid bela diri tingkat menengah, tidak bisakah dia menanganinya? Segera, Liu Chuan menuai hasil panen mereka seperti memotong sayuran, dan dengan cepat menyelesaikan semua murid bela diri awal ini. Namun, versi duplikatnya masih diproduksi tanpa henti, dan murid bela diri tengah juga telah keluar. Menghadapi mereka akan lebih sulit lagi, tetapi Liu Chuan telah mencapai tujuannya, setelah maju, tidak perlu bertarung dengan mereka lagi. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah menunggu fajar. Akhirnya sinar matahari yang melambangkan dimulainya era baru muncul. Saat duplikatnya menghilang, Liu Chuan tiba di depan Wan Biao dengan kecepatan yang sangat kejam. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menekan Wan Biao begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Apakah ini kekuatan murid bela diri menengah? Tidak mungkin, itu terlalu kuat, jauh lebih kuat dariku.